Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan tentang bagaimana dampak pajak biaya impor terhadap suatu negara, yang beranggotakan saya Sebastian Jacksono dengan NIM 2203 102218. Saya Feby Febrianti Tripratinya Putri dengan NIM 22031 02209. Saya Sarianita dengan NIM 2203 102219. Saya Prisma Dewi Setiawati dengan NIM 2203 102214. Saya Maswai Kastiana dengan NIM 2203 102208. Masuk dalam materi. Biaya impor adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikarenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Aturan biaya impor yang telah diterapkan pemerintah atas barang impor menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sementara itu, daerah pabean adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabean. Pada Undang-Undang Kepabean, jenis bea masuk lain dapat dikenakan pada impor barang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bea masuk anti dumping atau BAMD. Bea masuk ini merupakan BMT yang dikenakan kepada barang impor di mana harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari harga normal di pasar domestik. Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap barang impor yang menyebabkan kerugian terhadap industri barang sejenis yang diproduksi dalam negeri dan dinilai menghambat pengembangan industri barang yang sejenis di dalam negeri. Yang kedua ada bea masuk imbalan atau BM. BMI dikenakan terhadap barang impor di mana ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor atas barang tersebut. Barang impor yang dikenakan bea masuk imbalan lantaran barang impor itu menyebabkan kerugian terhadap industri yang sejenis di dalam negeri dan menghambat pengembangan industri yang sejenis. Yang ketiga, bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP. BMTP yang juga populer disebut dengan safeguard merupakan BMT yang dikenakan terhadap barang impor, di mana terdapat kondisi lonjakan barang impor terhadap barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Barang impor tersebut dinilai menyebabkan kerugian terhadap industri yang sejenis di dalam negeri, serta menghambat pengembangan industri yang sejenis. Bea masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Yang keempat, bea masuk pembalasan atau BMP. Bea masuk ini merupakan bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Kebijakan tarif impor yang stabil dan berpihak pada kepentingan nasional merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurut Naupirin 1990, kebijakan tarif maupun non-tarif mempunyai dampak pada perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Pemberlakuan tarif impor akan menguntungkan produsen domestik karena dengan adanya tarif impor, maka harga impor komoditi sejenis cenderung lebih mahal dengan harga domestik. Yang terakhir yaitu dampak kebijakan tarif impor. Tarif impor yang tinggi merupakan salah satu langkah pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional. Tarif impor yang tinggi memiliki berbagai efek seperti mengurangi impor produk luar negeri, meningkatkan daya saing produsen dalam negeri, dan membatasi varietas untuk melindungi penghidupan mereka. Pemberlakuan tarif impor akan menyebabkan
Selain itu, akan menyebabkan kenaikan harga produk di negara importir, penurunan konsumsi, peningkatan produksi, penurunan volume impor, dan adanya penerimaan pemerintah yang berasal dari tarif impor tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.